Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai wawancara sebuah usaha. Di sini saya tidak sendirian, ada dua rekan saya yaitu Khairunisa dengan NIM 721, 142, 1070. Saya sendiri dengan Helmalia Cindy dengan NIM 721, 142, 1071 dan juga Kunti Dulu Mela dengan NIM 721, 142, 1072. Nah, di sini kami memilih eh, sebuah usaha mebel yang bernamakan Risma Mebel. Risma Mebel ini merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang properti. Risma Mebel hanya berproduksi jika ada pesanan yang masuk, jadi ini termasuk dalam barang pesanan. Dalam proses produksinya, Risma Mebel biasa menggunakan bahan baku kayu yang memiliki beberapa jenis seperti kayu jati, kayu mahoni, kayu meranti, dan kayu trambesi. Nah, pada bulan Oktober 2022 ini, Risma Mebel menerima 12 pesanan, yakni pesanan pintu dengan berbahan kayu jati dari Koselvian. Nah, berikut ini merupakan rincian perhitungannya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Berikut saya akan menjelaskan mengenai rincian perhitungan dari Risma Mebel. Yang pertama ada biaya bahan baku. Untuk satu pintu sendiri, satu pintu dengan bahan kayu jati, Risma Mebel itu membutuhkan 6 lembar, di mana setiap lembar kayu jati itu seharga 200.000. Maka jika kayu jati 6 lembar, biaya bahan bakunya menjadi 1.200.000. Dikarenakan pesanan dari Kos Selvian sebanyak 12 pintu, maka 12 pesanan tadi dikali dengan 1.200.000 menghasilkan biaya bahan baku sebanyak 14.400.000. Lalu yang kedua ada BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. Untuk gaji karyawan selama 7 hari, masing-masing karyawan itu mendapatkan gaji sebanyak 1.050.000 selama seminggu. Namun, Risma Mebel ini memiliki 2 karyawan, maka dari itu selama 1 minggu biaya 250.000. Lalu ada biaya listrik. Biaya listrik sendiri Risma Mebel dalam memproduksinya menghabiskan listrik sebanyak 500.000. Lalu ada pemeliharaan mesin sebanyak 2 juta. Next. Nah, selanjutnya adalah HPP. Untuk HPP sendiri, kita mencari dari biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung dan juga ditambah dengan BOP. Biaya bahan baku sendiri tadi total untuk 12 pesanan pintu dengan bahan dasar kayu jati sebanyak 14.400.000. Lalu ada BTKL, yaitu gaji karyawan selama seminggu dengan total karyawan adalah 2 sebanyak 2.100.000 dan biaya overhead pabrik yang tadi ada biaya bahan penolong, biaya listrik dan juga biaya pemeliharaan mesin di jumlah sebanyak 2.750.000. Nah, dari biaya bahan baku, BTKL dan BOP tersebut kita mendapatkan HPP sebanyak 19.250.000. Lalu selanjutnya ada BOP dibebankan 70% dari biaya bahan baku, di mana biaya bahan baku sendiri tadi ada 14.400.000. Nah, BOP dibebankannya kita temu sebanyak 10.008.000. Lalu ada perhitungan selisih BOP, di mana rumusnya adalah
BOP dibebankan dikurangkan dengan BOP sesungguhnya. BOP dibebankan sendiri tadi kita sudah cari, yaitu sebanyak 10.008.000 dan BOP sesungguhnya ada 2.750.000. Ketemu hasil selisih BOP yaitu 7.330.000 di mana itu adalah selisih yang menguntungkan. Next. Nah, berikut ini merupakan kartu pesanannya dengan nomor pesanan yaitu 77, nama barang pintu, kemudian untuk nama pemesan yaitu Koselvian dengan alamat pemesan Kalimasada 3A. Jumlah unitnya yaitu 12 karena Koselvian membeli 12 pintu. Untuk tanggal pemesan dan tanggal selesainya bulan Oktober 2022. Nah, ini biaya bahan baku dengan jumlah yang sudah dihitung pada slide sebelumnya yaitu 14.400.000. Kemudian untuk BTKL-nya atau biaya tenaga kerja langsung jumlahnya 2.100.000. Kemudian untuk BOP atau biaya overhead pabrik dengan tarif 70% jumlahnya yaitu 2.750.000. Untuk total biaya produksi didapat dari jumlah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik, yaitu totalnya 19.250.000. Nah, untuk jumlah unit produksinya tertera di atas yaitu 12. Biaya produksi per unit didapat dari total biaya produksi dibagi jumlah unit produksi, yaitu 1.604.166,67. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Yang terakhir ini merupakan lampiran dokumentasi dari kelompok 3 yang menjadi bukti bahwa kami telah melakukan wawancara secara langsung ke Risma Mebel. Dan yang ini di bawah ini merupakan owner dari Risma Mebel. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.